kelas 7. Kembali lagi dengan Miss Desi masih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita akan mempelajari materi tentang surat menyurat. Ada itu surat pribadi, surat resmi, ataupun yang kita kenal dengan surat dinas. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi berupa kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Kemudian menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Setelah itu, siswa mampu menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca maupun didengar. Setelahnya, siswa diharapkan mampu untuk menulis surat baik secara pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur, teks, kebahasaan, dan isinya. Nah, surat secara umum adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis kepada pihak lain, baik atas nama pribadi sendiri maupun karena kedinasan. Surat juga merupakan wakil resmi dari yang mengirim untuk membicarakan masalah yang dihadapi. Secara singkat, dapat diketemukan bahwa surat adalah alat komunikasi penting dalam tata kerja tata usaha. Apabila terjadi hubungan surat menyurat secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka kegiatan ini disebut dengan surat menyurat atau lazimnya korespondensi. Surat menyurat adalah kegiatan penanganan surat masuk dan keluar yang meliputi penerimaan, penggolongan, pengarahan, pencatatan, pendistribusian, dan pengiriman surat keluar. Nah, ini jika kita membahas tentang surat pribadi ataupun surat resmi atau dinas yang diperuntukkan untuk tujuan tertentu. Sebelumnya di kelas kita sudah sama-sama belajar tentang menulis surat pribadi yang Miss tunjukkan. Surat itu ditulis dari kamu ke teman yang lainnya, kemudian temannya tersebut membalas surat itu. Nah, kita juga sudah pernah membahas tentang sahabat pena, yang dimana sahabat pena dulu waktu masih zaman teknologi belum secanggih sekarang merupakan adalah sahabat yang kita jadikan sebagai teman untuk surat menyurat dan biasanya berada di kota yang berlainan dengan kita. Nah, surat ini terkenal sebagai alat komunikasi secara tertulis dan dibedakan menjadi surat pribadi dan surat resmi atau surat dinas. Surat pribadi itu adalah surat yang dibuat seseorang atas nama pribadi, yang disampaikan kepada seseorang atas nama pribadi maupun organisasi. Surat pribadi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan, persahabatan atau perkenalan. Inilah yang disebut dengan sahabat pena tadi. Kemudian surat pribadi yang isinya bersifat resmi, seperti surat yang ditujukan pada wali kelas atau surat yang ditujukan kepada instansi tertentu. Sementara itu, surat dinas adalah surat yang diterbitkan oleh kantor-kantor jawatan pemerintahan. Surat dinas ataupun surat resmi adalah surat yang dibuat oleh dinas tertentu untuk kepentingan dinas. Nah, berikut ini Miss ada berikan contoh dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, surat pribadi.
Surat pribadi umumnya memiliki bagian seperti tempat tanggal pembuatan surat, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, kalimat penutup serta salam penutup, dan tanda tangan serta nama terang. Bisa kita lihat pada contoh yang Miss berikan. Ini adalah contoh dari format surat pribadi yang benar. Jadi sebenarnya dalam menulis surat pribadi, walaupun itu terkesan tidak resmi, tetap memiliki struktur tersendiri. Kita tidak boleh lupa untuk menuliskan di mana dan tanggal berapa kita menuliskan surat tersebut. Kemudian tujuannya apa? Setelah itu kita harus mengawali terlebih dahulu dengan salam pembuka. Kemudian ada pembuka suratnya. Isinya tentang bagaimana menanyakan kabar atau sekedar basa-basi. Dalam pembuka surat, kita juga bisa mencantumkan apa sih yang kita bisa bagikan kepada teman kita, seperti pengalaman yang kita alami, kejadian-kejadian lucu yang berkesan yang bisa dibagikan ke teman kita. Kemudian barulah kita masuk ke bagian isi surat, yang dimana isi surat itu isinya adalah tujuan dari kita menulis surat tersebut. Setelah menuliskan apa yang menjadi tujuan kita menulis surat tersebut pada bagian isi surat, barulah kita menutup dengan kata-kata penutup atau yang disebut dengan penutup surat. Setelah itu ada salam penutup dan nama serta tanda tangan. Sementara itu, kalau surat resmi itu adalah surat yang memiliki bagian-bagian seperti kepala surat yang terdiri dari nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, alamat kawat dan lambang instansi atau logo, tanggal surat, nomor surat, lampiran surat, isi surat, sifat, alamat, salam pembuka serta salam kalimat pembuka, isi surat dan tembusan surat. Seperti yang bisa kita perhatikan, di sini ada contoh surat resmi yang Miss berikan. Mungkin pada contohnya ini kepala top suratnya terpotong ya. Di atas itu ada lambang surat, nama instansi, alamat lengkap, nomor kotak pos, alamat kawat dan tanggal surat yang kapan dibuat. Di sini ada tanggal 9 Mei 2015. Kemudian ada nomor suratnya, ada lampiran satu suratnya, terus perihal tentang permohonan izin. Setelah itu alamat siapa yang kita tuju. Di sini ada alamat yang dituju itu adalah yang terhormat Kepala Warcap Jakarta Pusat di Jakarta. Kemudian itu ada salam pembuka yaitu dengan hormat. Kemudian ada paragraf pembuka. Ini isinya adalah dasar-dasar mereka ingin membuat surat itu atau yang disebut dengan paragraf pembuka. Kemudian inti surat atau isi suratnya yang menunjukkan tujuan atau hal surat ini dibuat. Setelah itu barulah paragraf penutup, kemudian salam penutup. Di situ ditubuhkan adalah mengetahui kepala sekolah dan ketua panitia, Dr. Randus Waras dan Sofia Nazila. Nah, ini adalah contoh dari surat dinas ataupun resmi. Nah, kita juga harus ingat, sebuah surat senantiasa terdapat kalimat pembuka yang berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok surat. Kalimat yang digunakan dalam surat dinas hendaknya sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kalimat itu sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat dan tidak terbelit-belit, atau yang kita kenal dengan kalimat efektif. Selain itu, di dalam penulisan surat resmi perlu dipertimbangkan faktor kesederhanaan, kesantunan bahasa, kelugasan kalimat,
kecermatan dalam pemilihan kata dan struktur kalimat, serta keserasian letak. Nah, dalam kebahasaan menulis surat yang perlu diperhatikan adalah bahasa dalam surat resmi hendaknya menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan atau yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengarnya. Kalimat efektif dapat mengurangi kesalahan tafsir, sebab kalimat efektif hanya mempunyai satu kemungkinan makna. Jadi kalimat efektif tidak mungkin memiliki 2 atau 3 makna, tapi harus mengandung satu makna yang dapat dipahami oleh orang-orang yang membacanya, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat yang efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud sang penulis. Kemudian, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca maupun pendengar dengan tepat, serta sistematis dan tidak bertele-tele. Nah, selanjutnya menulis surat resmi. Memenuhi syarat dan ketentuan penulisan surat yang baik dan benar adalah hakikat tujuan dari penulisan surat resmi, terlepas dari jenis informasi yang terkandung dalam surat pemberitahuan resmi tersebut. Surat resmi disebut juga dengan surat dinas, yaitu media komunikasi dalam bentuk tulisan yang digunakan dalam situasi formal atau resmi dan dibuat sesuai dengan aturan-aturan tertentu yang sudah ada. Digunakan untuk perusahaan, perorangan, organisasi, maupun instansi, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Syarat yang harus dipenuhi adalah mengandung salam pembuka. Fungsi dari salam pembuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tanda membuka pembicaraan pada surat, sebagai salam basa-basi atau penghormatan. Beberapa contohnya itu seperti dengan hormat, salam sejahtera, dindaku sayang, ataupun bunda tercinta. Kemudian syarat yang kedua, memiliki pembuka surat atau paragraf pembuka. Pembuka surat atau disebut juga dengan kata pendahuluan surat mempunyai fungsi sebagai pengantar untuk memulai menulis inti surat ataupun pokok pembicaraan. Contohnya, dengan ini kami beritahukan kepada Bapak bahwa, atau dengan menunjuk surat saudara tertanggal titik-titik perihal titik-titik, atau sesuai pembicaraan kita berdua 2 hari yang lalu saya sepakat dengan titik-titik. Bersama ini kami beritahukan kepada saudara bahwa titik-titik. Masih banyak lagi kata pendahuluan yang lainnya sesuai dengan maksud dan tujuan surat ini sendiri. Satu hal yang perlu diingat ialah jangan menggunakan kata pendahuluan bersama ini jika surat tersebut tidak disertai apa-apa atau lampiran. Contohnya itu, kalau kita hanya mengirimkan 1 lembar surat, tidak ada misalnya kertas tambahan atau kertas yang untuk menerangkan isi surat yang lainnya itu, maka kita tidak boleh menuliskan bersama ini. Karena yang kita sampaikan atau kita kirimkan hanya ada selembar surat. Tapi jika misalnya kita mengirim surat dan bersama surat itu kita juga mengirimkan suatu benda sebagai bentuk dukungan dari surat tersebut, barulah kita bisa menggunakan bersama ini. Nah, syarat yang ketiga yang harus dipenuhi untuk menulis surat resmi adalah isi surat atau inti surat. Pengertian isi surat adalah pokok pikiran yang dituangkan dalam surat sekaligus merupakan maksud dan tujuan pokok penulisan surat kepada seseorang. Isi surat bisa terdiri dari 1 sampai 3 paragraf.
Hal ini berbanyaknya pembicaraan yang akan disampaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Isi surat usahakan jelas, mudah dimengerti. Usahakan susunan bahasa baik, sopan, dan tidak terbelit-belit. Buatlah tulisan yang benar. Jika diketik, maka ketiklah sesuai dengan aturan tata ketik surat menyurat. Nah, yang berikutnya, surat resmi itu harus memiliki penutup. Fungsinya sebagai penutup pembicaraan. Contohnya, atas bantuan Bapak serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Kamu dapat mengembangkan sendiri dari contoh itu bentuk surat di atas sesuai dengan maksud dan tujuan isi surat resmi yang kamu buat. Setelah itu, baru salam penutup. Fungsinya untuk menutup segala acara atau pembicaraan dalam surat, menandakan surat sudah selesai dan siap untuk ditandatangani. Juga berfungsi sebagai salam basa-basi atau penghormatan. Contohnya seperti hormat kami, hormat saya, sahabatmu, temanmu, dan sebagainya. Tapi perlu kita ingat ya, bahwa salam penutup ini biasanya selalu ditulis di sebelah bawah kanan surat. Ada juga yang menuliskannya di sebelah kiri bawah surat, tetapi hal ini tidak lazim. Nama tidak usah diletakkan di dalam tanda kurung. Tidak perlu memberi garis di bawah nama kecuali kalau nama tersebut dicantumkan jabatan atau nomor identitas. Setelah itu ada tanda tangan pengirim. Fungsinya adalah sebagai bentuk tanggung jawab bahwa surat itu sudah resmi dan siap dikirim karena sudah ditandatangani. Kemudian ada nama jabatan penanda tangan surat. Setelah itu baru ada tembusan. Fungsi tembusan adalah untuk memudahkan pemeriksaan kalau ada pihak lain berkepentingan atau yang ada kaitannya dengan surat tersebut. Kode yang sering dipakai dalam tembusan ini ialah CC. Kendati sebenarnya dapat juga mempergunakan kata bahasa Indonesia yaitu tembusan disampaikan kepada. Nah, itu dia kiat-kiat untuk menulis surat. Misrasa sampai di sini dulu untuk materi tentang surat menyurat. Selanjutnya kita akan memperdalam lebih lagi dalam pretest dan posttest yang akan kita lakukan untuk minggu-minggu kedepannya serta diskusi di dalam kelompok. Selamat menulis surat.